Amin. Silakan duduk saudara, shalom. Kok shalomnya kurang mantap ini, shalom. Puji Tuhan saudara, nama saya Irwan Wijaya. Saya gembala di Gereja Bethel Indonesia Rawasari My Home Tanjung Pinang, saudara, di Pulau Bintan. Di Provinsi Kepulauan Riau, tapi saya tinggal di Pulau Batam. Jadi Batam Bintan itu 1 jam naik ferry saudara ya. Dan saya juga ketua sekolah, saya membantu Pak Rubinadi sebagai wakil sekretaris umum Sinode GBI saudara. Dan juga beberapa organisasi, saya asesor perguruan tinggi dari BAN PT. Saya reviewer jurnal baik internasional maupun nasional, editor beberapa jurnal nasional. Dan juga beberapa lembaga misi baik dalam negeri maupun luar negeri. Saudara, saya punya 2 anak, Joshua dan Caleb. Dan Joshua yang baju putih saudara, dan Caleb saudara cucu 1 orang, Sasa. Nah saudara, ini kasih Tuhan, saya ini orang misi Tulen saudara ya. Boleh diklik. Ada suaranya. Ini waktu saya periode lalu jadi ketua departemen misi saudara. Dan ini perjalanan selama COVID ini saudara. Suku Lauze. Tinggikanlah Tuhan Allah dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya, Maha Suci Allah. Suku Togutil, mengunjungi suku Togutil. Sambil tepuk tangan, tepuk nyamuk juga saudara. Ini suku Wana, ini agak jauh ini saudara ya, hampir 10 jam kali pulang pergi, 12 jam mungkin, 15 sungai di seberang jalan kaki. Saudara, itu perjalanan selama COVID. Jadi saya ingat betul ada banyak hamba Tuhan kita yang mati karena COVID. Jadi saya pikir kalau nggak bergerak, waduh rugi betul saudara ya. Ini September 2022 aja sudah 117. Sebenarnya sampai akhir tahun lalu 3,7 kali keliling dunia. 3.7 time around the world sampai akhir tahun. Tahun ini lebih banyak lagi saudara. Nah Bapak Ibu, ini kasih Tuhan. Saya sendiri, latar belakang saya sebenarnya seorang peneliti hutan saudara. Jadi dari kecil saya sudah suka hutan saudara ya. Habis itu sekolah di jurusan kehutanan khususnya mamalia besar saudara. Dan bekerja di hutan, mengajar di hutan, berbisnis di hutan. Sampai Tuhan panggil sepenuh waktu juga melayani di hutan. Dan seringkali saya ngomong, puji Tuhan belum jadi orang hutan saudara. Nah saudara, ini kasih Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan 27 tahun secara full time, tetap melayani di misi, konsisten saudara, tidak berubah. Hari ini saya mau ajak saudara lihat satu ayat, tetapi Paulus bilang begini, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ini waktu Paulus mau berpisah dengan timnya. Nah saudara, saya mau tekankan asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Bapak Ibu, ini kasih Tuhan, seringkali kita bisa memulai dengan baik, tapi di dalam perjalanan hidup seringkali kita banyak mundur saudara ya. Banyak menyerah di tengah jalan. Bahkan kadang-kadang meninggalkan apa yang sudah dipercayakan. Nah Bapak Ibu, ini kasih Tuhan, saya ingat seorang pelari maraton saudara. Namanya namanya Harley Karuter saudara. Maraton 2019 London saudara, dia sudah mau masuk garis finish 42 kilo saudara ya. Tetapi kira-kira 2-3 jengkal lagi, 1-2 meter lagi finish, dia nggak kuat, dia jatuh, tumbang.
Dan para medis datang mau bawa dia bilang enggak. Izinkan saya untuk memegang garis finish. Dengan susah payah, dengan tertati-tati saudara, dia touchdown, dia pegang itu garis finish saudara. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, seringkali finishing well is just as important as starting well. Kadang-kadang kita terbalik. Memulai dengan baik tapi nggak bisa menyelesaikannya. Menyelesaikan dengan baik sama pentingnya ketika kita mempersiapkan sesuatu memulai dengan baik. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, saya nggak tahu, agak rem sedikit ya supaya nggak ngebut dari Om Julius pesan. Saudara, seringkali saya nggak tahu apa yang saudara hadapi, tapi kenyataan saya dan saudara harus menyelesaikan setiap pertandingan yang Tuhan percayakan dalam hidup saya dan saudara. Filipi 1 ayat 6 bilang begini, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saya dan saudara mau tidak mau harus menyelesaikan pertandingan. Saya dan saudara suka dan tidak suka, apapun yang sudah Tuhan percayakan, khususnya di dalam pelayanan sebagai orang percaya, kita harus menyelesaikan pertandingan yang ada. Nah saudara dikasih Tuhan, satu kali negeri Tanzania mengirim olimpiannya pertama saudara. Seorang pelari maraton namanya John Stephen Akawari saudara ya. Karena dia satu-satunya atlet dari Tanzania yang ikut Olimpiade Meksiko. Semua koran TV zaman itu meliput dia karena kebanggaan negeri. Cuma satu orang yang diutus karena dia saja yang bisa maraton dan diharapkan dia bisa menang. Saudara, ternyata dari 75 peserta maraton di Olimpiade Meksiko tahun 68, saudara, ketika panitia semua sudah mau bubar, waktu itu yang masuk finish 56 pelari, yang lainnya dipikir menyerah. Ketika sudah lewat 1 jam lebih, panitia sudah siap-siap mau selesai saudara, tiba-tiba muncullah John Stephen Akawari ini saudara. Sambil tertati-tati, kakinya yang dibalut luka saudara, karena dia mengalami kecelakaan di jalan saudara. Dan dia memaksakan diri masuk, dia peserta yang ke-57. Masuk hampir 3,5 jam, lewat 1 jam lebih saudara. Dan wartawan katakan sebenarnya kamu nggak perlu masuk garis finish lagi. Karena waktumu sudah lewat 1 jam lebih. Harusnya kamu ikut mobil ambulan, dibawa ke rumah sakit untuk di treatment. Terus dia bilang enggak, saya harus menyelesaikan pertandingan. My country did not send me 5,000 miles away to start the race. Negeriku tidak mengirim aku untuk memulai 5,000 mile atau 42 kilometer untuk bertanding, untuk memulainya. Tetapi they send me 5,000 miles to finish it. Tapi negeriku mengutus aku untuk menyelesaikan setiap lomba yang aku ikuti. Saudara dengar baik-baik. Seringkali dalam hidup ini kita tertati-tati saudara. Ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan yang membuat saya dan saudara itu tertati-tati. Toh kita juga harus menyelesaikan pertandingan. Nah sekarang Bapak Ibu, next. Saudara ini kasih Tuhan, Paulus bilang begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Wow, keren kan saudara? Waktu dia mau mati dia tahu betul. Aku sudah mengakhiri pertandingan. Aku sudah capai garis akhir. Dan imanku tetap. Nah ini yang kita harapkan hari-hari ini saudara. Bahwa setiap saya dan saudara, apapun yang menjadi tantangan, kita harus menyelesaikan pertandingan iman kita dengan baik. Next, saudara ini kasih Tuhan, sekarang bagaimana kita menyelesaikan pertandingan itu? Di dunia ini semakin hari semakin tidak baik saudara. 3 tanda yang paling akurat saudara menunjukkan bahwa dunia ini sudah tua dan sudah loyo mungkin saudara ya. Yesus akan segera datang kita tidak tahu, tapi kita perlu mengerti tanda zaman. Yang pertama, manusia akhir zaman. 2 Timotius 3 ayat 1-5 orang makin lama makin egois. Mengerikan saudara. Tadi malam sebelum tidur saya lihat berita seorang bapak saudara bertengkar sama istrinya. Istrinya dilarikan ke rumah sakit. Dia bersama 4 anak, 4 anaknya dimatikan saudara. 6 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 1 tahun. Dibekap saudara. Orang kasih sudah dingin saudara. Minggu lalu, bulan lalu saudara. Mertua dibunuhnya menantunya yang sedang hamil 7 bulan. Karena dia mau perkosa saudara. Saudara bayangkan. Padahal itu cucu pertamanya. Orang sudah logikanya udah kayaknya kerasukan setan. Nggak bisa dikontrol. Belum lagi pengajaran akhir zaman hari-hari ini. Ada banyak orang merasa menemukan pengajaran yang baru. Menyimpang kiri, menyimpang kanan, bahwasanya dia sedang mengiring opini supaya orang jauh daripada Yesus tanpa disadari.
Belum lagi tanda-tanda akhir zaman, saudara ya, yang nyata. Yang mana Matius 24 next menjawab dengan jelas, saudara, bahwa akan ada perang, tanda-tanda akhir zaman, saudara yang dikasih Tuhan. Bahkan ketika murid-murid bertanya, "Guru, kapan kamu akan datang kembali?" Yesus ngomong dengan tegas, saudara ya. Nabi palsu, kompromi beragama dalam gereja, dan penyesatan bertambah banyak. Semakin banyak peperangan, bencana alam dan gempa bumi, penganiayaan atas umat Tuhan, kekerasan, tapi Injil tetap harus diberitakan. Dan orang yang selamat adalah yang teguh iman di tengah kesukaran zaman akhir. Orang beriman akan menyaksikan peningkatan tanda-tanda ini. Saya dan saudara ke depan akan melihat lebih banyak lagi, saudara. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, bahkan kitab Joel, saudara, jauh sebelumnya sudah menceritakan tentang keadaan akhir zaman. Bahwa aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Darah dan gumpalan api, dikata darah dan api dan gumpalan asap. Matahari berubah jadi gelap gulita, bulan menjadi darah. Sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat. Wow. Mujizat-mujizat di langit, saudara. Itu bukan kembang api, saudara ya. Itu perang Hamas sama Israel, saudara. Ditembak kiri, tangkis kanan, tembak kiri. Kayak kembang api, saudara ya. Tapi ketika siang hari model kayak begini, saudara. Api dan gumpalan asap. Nah, Bapak Ibu, ketika melihat tanda-tanda zaman ini seharusnya kita ini makin giat, saudara ya. Makin giat ke gereja, makin giat melayani, saudara. Makin giat menginjil. Tetapi kalau dibandingkan dengan dunia Eropa, saudara, malahan pertumbuhan gereja itu menurun. Orang yang datang ke gereja tiap minggu itu makin berkurang, makin terjun bebas, saudara ya. Saudara bisa lihat, saudara. Wow, bahkan saudara, banyak orang meninggalkan gereja, bahkan gereja pun banyak dijual, saudara. Nah, saudara, ternyata penurunan jumlah orang datang ke gereja seiring dengan meningkatnya, saudara, penemuan media sosial yang makin populer. Ternyata Facebook itu jemaatnya lebih banyak lagi, saudara. Hampir 3 miliar. YouTube 2,5 miliar, saudara. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kalau di-compare, saudara, tahun penemuan media sosial ini, saudara, dibanding dengan penurunan jemaat, kayak begitu, saudara. Jemaat makin menurun, media sosial makin meningkat. Jadi sebenarnya apa yang terjadi, saudara? Sebenarnya saya mau kasih tahu, saudara, bahwa kita semua, gereja Tuhan ini sebenarnya sedang masuk area perang. Saudara, kita sedang berperang dengan penyimpangan pengajaran dalam gereja Tuhan. Kita sedang berperang dengan pengaruh dengan media, saudara. Nanti kita akan lihat. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, penyimpangan dalam gereja. Saya mau mulai dari sini. Saya kasih cuma salah satu contoh, 2 contoh, saudara. Saudara, ketika London Mission Society mengutus John Knox, saudara ya. Dia sendiri sebenarnya orang Scotland, saudara ya. Untuk kembali ke Scotland dia, untuk menginjili tanah negeri itu. Ini Scotland ini di utaranya Inggris, saudara ya. Utara, dekat barat daya, saudara ya. Orang yang barbarian, saudara ya, yang ganas, yang belum percaya Tuhan. Maka John Knox ini dikirim ke situ, saudara. Waktu dia dikirim ke situ, susah kali dia untuk menangkan 1 jiwa pun. Sampai doanya yang sangat terkenal adalah, "Lord, Tuhan, give me Scotland, kasih aku Scotland, kalau enggak, lebih baik aku mati." Wah, kan keren, saudara. Tuhan, kasih aku Tasikmalaya ini. Kalau Tuhan enggak kasih, lebih baik aku mati. Amin apa amin? Aminnya agak berat, saudara. Nah, saudara, ini kasih Tuhan sampai 1 titik, saudara, Ratu Scotland itu bertobat. Akhirnya Skotlandia ini berubah, saudara, menjadi negeri pengutus misionaris paling banyak zaman itu. Kemana-mana, ke Asia, kemana ke Afrika. Salah satu misionaris yang terkenal itu Dr. David Livingstone. Dia seorang medical doctor, saudara. Cita-citanya sangat mulia. Lulus dari sekolah medical, aku akan bergabung dengan lembaga misi dan aku akan diutus. Dia memilih Afrika, saudara. Dan saudara tahu orang ini luar biasa hebatnya, sampai 1 kali dia diundang kembali oleh universitasnya untuk kasih ceramah, saudara. Mahasiswa semua berkumpul, kurang lebih 5.000 orang zaman itu. 5.000 zaman itu udah banyak betul, saudara ya. Karena sekolahnya dulu ngetop. Tetapi mahasiswa ini nggak suka dengar ceramah, saudara.
Karena Scotland waktu itu ya. Masih wah pokoknya idealis. Ini pendeta ngapain datang ke kampus, kalau gitu mereka bawa botol, bawa bunyi-bunyian saudara. Dengan harapan pendeta ini khotbah mereka bikin bising supaya nggak khotbah. Tetapi ketika David Livingstone naik ke mimbar, jalan terseok-seok saudara. Tangannya hampir goyang-goyang gini, kayaknya cuma kulit aja yang nempel. Dia cuma ngomong, tanganku ini hanya kulit yang menempel ke tubuhku. Tanganku ini sebenarnya putus karena aku diterkam singa. Orang mulai diam semua, nggak jadi bikin ribut saudara. Cuma kakiku yang pengkok ini sudah membawa aku jalan hampir 42.000 kilometer dari utara ke selatan, timur ke barat untuk melihat setiap kampung yang ada asap. Di situ berarti ada kehidupan, di situ perlu Injil. Oh, orang tambah diam lagi saudara. Mataku turun satu karena buta dan tertusuk duri. Buta karena malaria yang tinggi yang membuat aku kehilangan penglihatan sebelah. Dan tertusuk duri membuatnya nggak bisa buka sama sekali, bukan hanya sarafnya yang putus. Dan bahkan aku kehilangan istri dan anakku 2 mati di ladang misi karena malaria. Semua diam. Tapi satu hal yang kuingat janji Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kata menyertai sampai akhir zaman itu yang saya pegang sampai hari ini. Saudara. Singkat cerita dia kembali lagi ke ladang misi saudara. Dan di satu titik ketika umurnya masih 61 tahun, masih muda saudara. Di dalam tenda dia berdoa biasa 2 jam, 3 jam. Hari itu sampai 4 jam dia nggak keluar dari tenda saudara. Ketika pengawalnya timnya sekali lihat karena harus bergerak. Ternyata dia sudah mati sambil berlutut saudara. Waktu dia mati mereka ingat pesan dari kerajaan Inggris saudara. Sampai kapanpun dimanapun pelayanan David Livingstone, kalau dia mati mayatnya tetap harus dibawa pulang ke Inggris. Untuk dikuburkan di Westminster Abbey, di kuburan para raja-raja dan ratu-ratu Inggris sebagai satu kehormatan. Saudara, mereka beribut, bertengkar. Gimana ini sementara orang Afrika tidak, dia akan bapak bangsa Afrika. Saudara ya, nama David Livingstone ini di mana-mana di Afrika terkenal, rumah sakit, apa sekolah saudara. Tidak bisa, akhirnya mereka putuskan bahwa jantungnya saudara ya ditanam di dekat danau Bangwelu itu, Northwestern Rhodesia atau sekarang Zambia saudara. Saudara ditanam di situ, mayatnya dipikul, dibawa menyeberang saudara dari Republik Kongo sampai ke Bogomoyo. Bogomoyo itu tandanya timur untuk dinaikkan kapal dibawa pulang. Nah total sampai ke Inggris itu kurang lebih 9 bulan saudara. Tapi mayat ini dipikul melalui 1.600 kilometer dengan 79 orang gantian bawa mayat ini yang sudah dibalsem saudara. Bayangin saudara. Hanya untuk satu penghormatan buat seorang hamba Tuhan yang mau dikubur di kuburan raja-raja di Inggris. Tapi itu dulu saudara. Scotland sekarang sudah berubah. Tahun lalu saudara, mereka ada sidang raya sinode mereka. The Church of Scotland, mereka voting saudara. 410 pemimpin Church of Scotland mengikuti General Assembly di Edinburgh. Hasil voting 274 mendukung pemberkatan same sex marriage. Coba ini. Gereja yang bermisi, gereja hasil visi yang luar biasa karena penginjilan. Gereja yang sama seiring dengan berjalannya waktu mulai berubah saudara. Apa mereka nggak ngerti firman Tuhan? Dan mereka mulai memutuskan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan itu sah. Nanti kalau kita bilang nggak ada otak kan tersinggung saudara. Karena ini negara pengirim misionaris pertama. Church of Scotland menambah jumlah gereja yang mendukung dan melakukan pemberkatan perkawinan sejenis. Saudara dengar baik-baik, setan tahu betul saudara ya. Dia sedang membuat generation shifting saudara. Supaya orang menganggap saudara kehidupan yang normal suami istri. Saudara blueprintnya Tuhan itu sudah mulai berubah. Supaya generasi ke depan menganggap laki-laki sama laki-laki perempuan itu hal yang biasa. Saudara. Karena setan tahu betul. Supaya manusia ini tidak bertambah. Orang percaya apalagi kalau perlu tidak boleh bertambah. Makanya gampang aja saudara orang jadi pelangi saudara ya. Pelanginya homo beda dengan pelanginya Tuhan. Pelangi mereka cuma 6 warna aja saudara. Mereka mirip-mirip sedikit saudara. Lihat aja contoh ini saudara ya. Saudara dari tahun 77 seorang laki-laki maco dengan kumis. Tahun 84 jadi perempuan saudara. Tahun-tahun berikutnya dia jadi laki lagi saudara. Saya tidak ngerti gimana bisa berubah-ubah gini saudara ya. Kalau saya ketemu orang ini saya mau tanya. Dia kencing ini berdiri apa jongkok saudara. Supaya saya bisa tahu pastikan dia sudah berubah atau belum. Nah saudara ini kasih Tuhan. Belum lagi ini saudara, salah satu gereja tua. Church of England.
Kalau gereja England ini berarti Anglikan, saudara. Dia bilang apa? There is no official definition of a woman. Ketok palu. Tidak ada lagi yang namanya wanita. Laki-laki, maaf ngomong saudara, yang burungnya dipotong saudara. Tambah susu palsu, tek. Kasih rambut panjang, sah jadi perempuan. Jadi nggak ada lagi kata perempuan yang didefinisikan yang berarti perempuan jadi-jadian pun jadi juga saudara. Nasib perempuan, nasib. Ini lanang saudara. Nggak pernah melahirkan, nggak pernah menstruasi, nggak pernah hamil, nggak pernah menyusuin. Kok sah dibilang perempuan saudara. Ini kan tambah kacau. Kalau dibilang nanti nggak punya otak kan kacau lagi saudara. Gara-gara saya khotbah ini di Singapura saudara, YouTube-nya di take down. Nah, saudara dengar baik-baik. Ini yang terjadi dalam penyimpangan dalam gereja Tuhan. Yang nanti mereka menganggap, oh ya ini kan hak asasi. Mereka lupa haknya Tuhan, saudara. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Nah ini contoh aja nih saudara ya. Ini anaknya laki, saudara, jadi perempuan. 3 tahun kemudian mamanya perempuan jadi laki. Memang dunia ini udah mau kiamat, saudara. Udah tidak ngerti lagi, saudara ya. Ini kenyataan yang nyata hari-hari ini. Bahkan di Amerika katanya ada 7 jenis kelamin, saudara. Makanya nggak bisa yang namanya jenis kelamin laki atau perempuan. No, kata mereka. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Ini gereja mesti gimana? Kalau kita nggak benar-benar pegang kebenaran firman Tuhan, gereja yang besar-besar yang tua pun sudah mulai menyimpang. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, belum lagi ini saudara. Anak-anak kita dari kecil sibuk main gadget saudara. Satu hari itu rata-rata penelitian menyebut 4,5 jam orang menghabiskan. Mau orang dewasa, anak kecil, orang muda, di media sosial, saudara, di dunia digital, di handphone. Kali 7 hari, 28,5 jam 1 minggu. Lawan hanya 2 minggu aja kita di gereja, saudara. Kira-kira 28 jam sama 2 minggu sekolah minggu, siapa yang lebih kuat, saudara? Dan saudara bilang, oh enggak Pak, kami kunci kok, ini yang main game aja. Ini yang, saudara dengar baik-baik. Dari umur 2 tahun, 3 tahun dia sudah tahu lihat HP saudara. Sampai umur 16, 18. Apa saudara nggak tahu di antara in between saudara. Ketika konten-konten yang mulai miring itu mereka juga bisa lihat. Dan nanti ke depan mereka anggap itu hal yang biasa. Karena dunia juga menganggap itu hal biasa. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Yang saya kasihi jemaat Tuhan. Belum lagi nanti ke depan saudara. Teknologi AI ini mengerikan katanya saudara. Saya nggak tahu mengeri apa. Tapi saya cuma mau ingatkan, walaupun sengeri apa ketika kita teguh, kita tidak akan terpengaruh. Memang zaman sudah harus berubah, saudara. Tapi mau AI, mau IT yang secanggih apapun, saudara, ChatGPT, mereka tetap tidak punya empati dan simpati. Makanya tetap diperlu gereja Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan yang saya kasihi, sebenarnya kita ini dalam peperangan setiap hari, saudara. Senin sampai Sabtu itu pertempuran masa depan. Yang sekolah, yang bekerja, tentu untuk keluarga. Tapi keluarga tetap adalah penangkal setiap hari dan medan pertempuran terakhir di atas generasi selanjutnya. Makanya gereja Tuhan harus memperhatikan keluarga. Gereja Tuhan juga harus memperhatikan generasi, saudara. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kita sedang berperang. Pesan yang saya mau sampaikan juga, kita perlu memperhatikan generasi kita. Kadang-kadang gereja nggak terlalu perhatikan anak-anak muda. Gereja kurang memperhatikan sekolah minggu. Karena mereka belum punya pendapatan, mereka belum punya perpuluhan, mungkin belum persembahan. Tapi saudara dengar baik-baik. Kalau gereja menolak, dunia sedang merebut anak-anak kita. Bukan hanya dunia, iblis pun sedang merebut generasi ini saudara. Makanya saya senang ketika melihat banyak anak muda melayani. Biarlah bukan hanya suksesi saudara, saya nggak setuju dengan kata suksesi. Kalau suksesi itu berarti sudah tua, pensiun, baru ganti yang muda. Tapi kita regenerasi, reintergenerasi saudara. Tadi saya ditanya sama Pak Wahyu, jadi Bapak pengembalaan gimana? Oh saya sudah lepas. Gembala saya sekarang 33 tahun saudara. Saya datangi, saya didik dari awal. Dan ketika waktunya tiba silakan mengembalakan. Saya sudah off karena saya harus memperhatikan yang lain lagi. Sudah 20 tahun saya mengembalakan. Saya nggak mau terlambat. Saya nggak mau belajar dari senior-senior ketika saya lihat saudara sibuk kita, aduh anak-anak muda kita hilang, sudah pindah gereja, saya nggak mau itu saudara. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, perhatikan, next. Saudara sekarang bagaimana sekarang menyelesaikan pertandingan dengan baik?
Saudara, 2000 awal tahun, ini istri saya saudara ya. Dia lagi ada di kursi roda karena ligamennya robek dan meniskusnya saudara. Jadi dua yang robek, ligamen dan dokter bilang ini bisa sembuh, bisa pulih sendiri, perlu istirahat 3 bulan atau enggak dioperasi. Sementara dia suka kali ikut maraton saudara. Dan dia sudah mau tanding di Singapura bulan 5 itu, bulan 5 atau bulan 4 waktu itu. Ini Januari masih di kursi roda. Dan saya ingat tanggal 22 Januari saya melayani di GBI Kedoya. GBI kita yang di Kedoya, GBI Bethel saudara. Dan liftnya rusak saudara. Harus naik tangga dan tangganya tangga darurat. Bukan tangga yang bagus, tangga darurat saudara. Jadi agak manjat sedikit. Aduh, kesakitan saya doa Tuhan. Tolong supaya Tuhan buat mujizat. Hilangkan rasa sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Habis khotbah, saudara turun lagi lebih susah lagi kan pelan-pelan saudara. Itu 22. Ternyata 23 dia sudah sembuh saudara. April dia sudah tanding. Minggu lalu, 2 minggu lalu di Borobudur Marathon 21 dia sudah ikut tanding lagi saudara. Nah saudara ini dikasih Tuhan. Sekarang bagaimana kita bisa menyelesaikannya Pak? Saudara, ada satu ayat yang selalu menguatkan saya saudara. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Dengar baik-baik. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Saudara yang kendor-kendor, saudara harus malu dengan suku bangsa ini. Satu kali saya ada di Tibet, saudara. Saudara, dari Nepal kami masuk ke Tibet. Saudara ya, dengan tim misi 29 orang. Wah, pergumulannya berat. Tetapi saudara lihat ya, peta Tibet ini, yang tulisan Tibet itu sebenarnya diterjemahkan seperti gambar di bawah ini, saudara. Perempuan yang sedang mengangkang, yang mau melahirkan raksasa perempuan. Dan di setiap sudut-sudut kaki, tumit, lutut, segala macam itu bagi orang Tibet harus ada monastri. Harus ada tempat sembahyang, harus ada tempat doa, di mana setiap sudut itu menjagai negeri Tibet ini. Karena mereka sebenarnya menolak Cina, saudara ya. Makanya ketika kami kunjungi saya bingung. Kenapa kok banyak kali anak-anak muda ini? Ratusan setiap monastri itu, saudara yang tua-tua, ada ratusan anak-anak muda calon pendeta. Saya tanya dari mana nih anak-anak ini, bagaimana kalian merekrut anak-anak ini? Oh, bagi kami orang Tibet simpel aja Pak. Yang terbaik di keluarga kami selalu kami persembahkan untuk melayani Tuhan. Kalau anak kami cuma satu-satunya kami serahkan untuk melayani. Kayak Tuhan Yesus saudara. Satu-satunya saudara. Kalau 5 yang paling pintar yang kami persembahkan untuk melayani Tuhan. Wah, saya kagum-kagum saudara. Saya ingat satu kali ketika saya khotbah, seorang nenek-nenek opung datang saudara. Pak Pendeta, boleh kau tolong doa orang Batak saudara. Boleh kau tolong doakan cucu opung. Kenapa dia pung? Ini Pak Pendeta, sudah 2 tahun dia tidak naik kelas. Tolonglah Pak Pendeta doa, mana tahu nanti ke depan dia boleh jadi pendeta. Udah ada naik kelas baru suruh jadi pendeta saudara. Yang pintar-pintar suruh jadi dokter, insinyur. Jadi tidak heran kalau gereja berantem terus saudara. Dan saudara harus tahu, orang Tibet ini nggak makan ikan saudara. Jadi waktu kami sampai di Tibet, sampai ke restoran Chinese, yang kami pesan ikan. Karena kami lihat gunungnya segar, airnya bersih, ikan steam. Gunung Himalaya, ada kata orang Chinese, keluar kami makanlah dengan lahap. Tapi yang tour guide, yang bawa kami, yang dampingi kami, guide lokal, nggak makan saudara. Dia nggak makan. Malamnya kami pesan ikan lagi, dia nggak makan lagi saudara. Habis itu saya tanya, kenapa kamu nggak suka ikan? Oh maaf Pak, kami orang Tibet nggak makan ikan. Kenapa? Karena orang Tibet kalau dia umur 5 tahun ke bawah, 6 tahun ke bawah mati, biasanya pendeta kami setelah setelah duka 3 hari meratap, itu mayat akan dibungkus, dibawa ke pinggir sungai, biku kami, pendeta kami akan cincang-cincang, kasih makan ikan. Di Tibet juga nggak ada kuburan Pak katanya. Yang lebih tua lagi, Cama dibawa ke atas gunung, cincang-cincang, kasih makan burung. Waduh, kenapa gitu? Iya karena kami hidup mau jadi berkat, mati pun mau jadi berkat. Berarti kita makan ikan mayat ini. Bayangin. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tapi yang lebih hebat bukan itu saudara. Setiap kuil itu, selalu ada api yang tidak pernah padam. Saudara ingat kitab Imamat? Imam harus menjaga api itu supaya tidak padam. Dan setiap pagi imam membawa korban persembahan. Saudara, setan tahu betul bagaimana mengcopy apa yang Tuhan mau. Dan tahukah saudara, di setiap kuil itu ada lampu lilin ini yang gak pernah padam saudara. Yang setiap hari orang sembahyang itu bawa persembahan apa saudara? Mereka bawa minyak yak lembu Himalaya yang bulu panjang itu saudara.
Itu persembahannya. Selain itu di rumah Tuhan tidak boleh kekurangan. Makanya mereka bawa persembahan apa saudara? Mereka bawa persembahan tepung barley. Habis itu uang di mana-mana. Kadang-kadang mereka kasih persembahan gak muat tempatnya itu saudara. Saya pikir-pikir, wow hebat betul orang ini saudara. Dan ketika saya masuk kuil mereka, ini uang bertebaran. Ini kok gak ada yang ambil. Oh gak ada Pak, nanti tiap jam tertentu ada hamba Tuhan yang kumpulkan. Loh gak hilang ini. Nggak diambil orang. Oh tidak Pak, kami orang Tibet, apapun yang sudah kami persembahkan sama Tuhan, tidak layak kami ambil kembali. Saya ingat langsung di gereja, makin lama makin kecil lubangnya saudara. Bahkan orang mengambil keuntungan gelap di gereja. Bangun gereja pun dikorupsi saudara. Nah, Bapak Ibu dengar, ini orang nggak kenal Tuhannya. Belum lagi cara doanya saudara. Setiap orang seumur hidup satu kali, mereka punya komitmen dalam diri mereka. Mereka harus ke Lhasa, ke ibu kota Tibet. Tempat kuil Buddha pertama di sana. Dan cara doanya saudara tahu. 3 langkah jalan, 1 langkah tiarap. 3 langkah jalan, 1 langkah tiarap. Kadang-kadang untuk sampai ke tempat doa perlu waktu 9 bulan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Bahkan kadang-kadang mati di jalan tidak sampai saudara. Itu saya nggak ngerti filosofinya apa. Tapi filosofinya kami mau hidup kudus, kami mau bayar harga supaya kami datang menghadap Tuhan kami dalam keadaan kudus. Saudara anak, istri, bawa mobil, bawa motor di belakang, bawa tenda, malam berhenti pinggir jalan, kasih lampu, kasih makan, pagi jalan lagi, kepala keluarganya saudara. Cuma untuk mencari keselamatan untuk keluarganya. Sudah sampai di situ, bukan langsung masuk sembahyang, putar lagi 7 keliling. Dan itu ada prewil saudara, roda tuh bunyi terus 24 jam. Saudara dengar baik-baik. Ini orang yang gak kenal Tuhannya saja saudara. Bisa doa seperti itu. Sementara kita kenal Tuhan yang maha pemurah. Tuhan yang penuh anugerah dan belas kasihan. Tuhan yang kita sembah bertata di atas pujian kita. Datang gereja pun kita terlambat saudara. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Next, saya ingat betul saudara. Saya kan bekerja di hutan saudara. Satu kali ada orang mati saudara, ketimpa kayu. Itu tahun 92. Dan orang itu saudara dijemputlah masuk ke dalam 6 jam. Jalan kaki 6 jam. Habis itu bawa keluar lagi 6 jam. Dipikul, taruh di depan camp itu saudara. Ini hutan saudara. Karena saya dari peneliti satwa liar, saya menjadi peneliti tanaman saudara. Hutan, tanaman industri. Habis itu sekarang saya jadi meneliti orang liar saudara. Nah saudara ini kasih Tuhan. Habis itu mereka bilang, Pak boleh tidak Bapak doakan? Saya belum pendeta saudara. Karena saya seorang peneliti. Boleh nggak Bapak doakan? Habis itu tutup peti darurat. Akhirnya saya doakan habis itu mayatnya supaya bisa dikirim ke kampung. Balik ke Medan saudara. Dan saya duduk termenung, Tuhan gimana ya? Tempat kayak begini. Terus kalau ada orang mati, orang nggak kenal Tuhan berarti mereka semua akan masuk neraka. Siapa yang melayani? Tuhan tuh ngomong saudara, kamu yang melayani. Saya kaget. Saya diam aja kan saudara. Oke Tuhan, saya diam. Mintalah kepadaku. Maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Menjadi milik pusakamu. Dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Saya aminkan saudara firman ini. Waktu saya ingat tahun 96 ketika ada KKR saudara. Pengkhotbahnya khotbah mantap kali. Kamu akan pergi dari satu kota ke kota yang lain. Satu bangsa ke bangsa yang lain. Satu negeri ke negeri yang lain. Saya pun semangat maju saudara. Minta diurapi giliran saya dia ngomong. Kamu akan masuk dari satu kampung ke kampung yang lain. Dari satu desa ke desa yang lain. Belum habis dia ngomong saya sudah rebah saudara. Nggak tahu rebah karena pengurapan atau karena malu saudara. Waduh kok jadi kampung-kampung saudara. Ternyata itu sampai hari ini saudara. Tapi Tuhan bawa dari satu kampung, dari satu pulau, dari satu kota ke kota bahkan negeri yang lain. Boleh ini diklik bantu saya. Saudara ini, saudara lihat alat musiknya sederhana aja saudara. Buat sendiri punya. Ini misionari kami melayani di situ saudara. Harusnya kita lebih semangat saudara ya. Mereka nggak punya listrik loh, itu pakai aki saudara. Nggak punya alat musik buat sendiri itu dari tali-tali pancing, dari kayu. Toh mereka juga menikmati hadirat Tuhan. Harusnya kita lebih menghargai gereja karena kita tidak dilahirkan di situ. Kalau saudara dilahirkan di situ
Mungkin kita pun bagian dari orang kayak begini, saudara. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Satu kali kami juga melayani di suku ini, saudara. Ini di Lanijaya. Saudara lihat rambut orang ini, saudara. Ini yang Susi R tuh kelompok ini, saudara. Mereka nggak akan cukur rambut sebelum mereka merdeka. Kami biasa aja karena kami nggak ngerti. Tapi kalau sekarang suruh ke sana lagi mungkin saya pikir 2 kali, saudara. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, bukan hanya Tuhan bawa ke tempat ini yang membuat saya terus menyala-nyala, saudara. Yang hari ini saya mau ingatkan bahwa saya dan saudara ini tidak perlu kendor, saudara. Bahkan next, saudara ini kasih Tuhan, saya satu titik ada di Korea Utara loh, saudara. Saya pikir saya mungkin pendeta Indonesia yang pertama, mungkin pertama lah kali Pak di Korea Utara tuh, seluruh Indonesia ini, saudara. Saya pikir dulu negeri ini sudah mau tumbang, saudara. Gara-gara Korea Selatan tuh gabungan semua gereja Pantekosta berpuasa 1 tahun, puasa 1 tahun untuk Korea Utara dan akan berakhir 31 Oktober 2018. Saudara, jadi waktu itu 100 tahun saudara Pentakosta di 90 tahun ya, dia 908 masuk di Pyongyang. Jadi berapa itu ya saudara? Pokoknya mereka punya target 70 tahun ke 80 tahun. Jadi mereka puasa dari Korea Selatan, saya pikir 10 hari sebelum doa puasa ini berakhir, biarlah kita masuk sana. Mana tahu Korea, kan pikiran saya kan sederhana aja. Nggak ngerti, mana tahu dia tumbang nanti ini. Pemerintahan kita sudah di dalam atau apa. Kami masuk, saudara. Masuk, saudara, saya pikir itu lembaga resmi yang bawa kami masuk. Saudara, sudah kami bayar segala macam. Ternyata sebenarnya kami dismuggling, dimasukkan, saudara. Karena tempat pertemuannya saya pikir di kantornya, di hotel kan. Wah, semangat saya. Ternyata cuma di lobi, saudara. Ini tiket kereta api Bapak. Ini orang bule yang ngatur, saudara. Hebat betul kayak dalam film-film, saudara. Nanti sampai sana ada agen kami yang namanya ini akan jemput Bapak di kereta api yang ini dipindahkan ke kereta api Korea Utara. Perbatasan nanti bawa begini-begini. Nah, saya bilang, nah kita udah kena jebak ini. Ini mana kita lanjut aja sudah Pak. Oke lah kau lanjut, oke kita lanjut. Saya langsung telepon istri saya dulu. Mami, kau ingat baik-baik ya, 1 minggu aku nggak keluar, kau lapor. Suamiku hilang lapor kemana? Pokoknya kau lapor aja. Karena saya nggak tahu. Waduh saudara, bergumulnya berat betul saudara. Setiap kali, saya ingat malam itu 6 kali kami diperiksa satu-satu. Takut kami bawa Alkitab, enggak ada. Kamera enggak ada, cuma 1 HP aja. Semua kami bawa yang sederhana aja saudara. Dan singkat cerita, sampailah kami di situ saudara. Paspor enggak ada, signal sudah enggak ada. HP pun enggak bisa pakai, cuma kecuali foto. Paspor diambil, disita. Luntang-lantunglah kami selama 4 hari 5 hari saudara. Keluar hotel sedikit, baru 10 langkah masuk lagi. Tapi kami boleh jalan kalau ada 3 orang yang kawal kami. Jadi ada yang tua, ada yang muda, masih muda. Jadi saya pikir ini mata-mata saudara untuk mendampingi kami. 1 tentara, 1 yang sedang latihan, perempuan muda saudara. Jadi selalu dampingi. Nah saya ingat saudara, setiap tempat lewat 2 patung besar mereka itu, bapak leluhur mereka semua kan harus hormat. Saudara. Kami selalu minta menghindar, nak mau kami lewat-lewat tempat kayak gitu. Nah singkat cerita mereka ada agama sendiri namanya Juche saudara ya. Ideologi mereka jadi agama mereka. Singkat cerita sudah 3 hari 4 hari saya cuma ngomong kita ini sudah bayar mahal. Nggak bisa kita injil Mr. Kim ini. Dan hari ini dia ulang tahun. Kayaknya kita mesti ngomong ini sama dia. Oke lah kami panggil ya. Mr. Kim. Today is your birthday right? Yes. Karena dia sudah ngomong dulu. Karena dia kan orang situ susah saudara. Kalau kita bawa rokok, misalnya kita nggak bertobat atau bawa apa saja mereka mau. Karena mereka nggak pernah nampak barang luar. Saya bilang, I want to give you blessing. Wah kasih dia 50 euro, kasih lihat dulu saudara. Because your birthday. Tapi kami mau ucapkan kata-kata berkat. I want to speak blessing. Saya nggak bilang I want to pray. Saudara dia tahu. I want to speak blessing. Supaya kau umur panjang. Saudara harus ingat. Semua negeri sumpit. Ini etnografi saudara ya. Mau Jepang, Mongolia, saudara, negeri sumpit yang makan pakai sumpit, Cina, Korea, apalagi saudara, Vietnam, Kamboja, Laos, Thailand, semua yang negeri sumpit. Filosofi pertama, mereka takut mati. Makanya mereka kalau ngomong mati mereka menghindar. Yang kedua, mereka takut rugi. Mereka selalu mau untung, saudara. Dan yang ketiga, mereka takut sial. Nah, 3 hal inilah yang saya menginjili orang Tionghoa di mana-mana di pulau-pulau, saudara. Nah, saudara, I want to speak blessing supaya kau diberkati. Supaya kau nggak mati, umurmu panjang, lihat anak cucumu berhasil. Oh, oke. Tapi, saya bilang gitu, you just need to say amen. Amen, dia bilang gini. Karena dia orang tua, berarti dia ngerti agama, saudara. No, amen, yes, I agree. Oh, oke. I speak in Indonesia, saya bilang gitu. Saya
ngomong ucapkan berkat bahasa Indonesia. Oke. Oh dia Tuhan masuk dalam hidupmu menjadi Tuhan dan Rajamu. Amin dia. Oh saudara. Yesus tolong, amin ya amin Tuhan, hambamu terbatas dengan kata-kata, enggak tahu bagaimana nginjil orang Korea Utara ini. Hamba mau bilang kalau negeri ini tumbang atau apapun Tuhan kasih penglihatan, kasih apa, orang ini orang pertama yang terima Yesus. Amin, ya amin Yesus. Karena saya pakai bahasa Indonesia saudara, ku kasihlah berkat itu. Oh makasih Tuhan, pokoknya kami imani. Nah, karena nggak ada pilihan saudara. Nah ini di sungai yang sama, sebaiknya sama-sama sungai Han saudara. Orang Korea ini bahasanya sama, saudara. Nenek moyangnya sama. Sungai yang mereka minum pun sama, saudara. Tapi mereka musuhan sampai sekarang saling bunuh, saudara. Karena ideologi yang berbeda. Jangan sampai kita mau pilih presiden berbeda-beda, saudara, musuhan. Jangan sampai berbeda gereja kita musuhan belajar dari Korea ini, saudara. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Bukan hanya itu, saudara. Roh kita, next. Saya baru dari ini juga 2 minggu lalu saudara dari Mindanao. Mindanao ini kantong Kedar juga saudara. Visayas ini orang-orang misi kita yang baju kotak-kotak itu orang lokal saudara. Yang sekolah di tempat kami di STT Real. Sekarang udah terima orang asing juga. Dengan Bachelor of Art in Theology saudara ya. Yang baju merah anak baru lulus tahun kemarin diutus saya suruh buka untuk Visayas. Jadi bahasa mereka ini hampir sama dengan bahasa Melayu saudara. Tapi 10%, 7-10% ada persamaan, yang lain enggak sama. Jadi itu misionarisnya, saudara pendetanya orang Chinese, ibu gembalanya orang Karo, saudara. Tapi mereka jago kali bahasa Visayas, saudara, bahasa Mindanao ini. Nah saudara, kadang-kadang saya protes juga sama Tuhan. Ini misionaris kami, saudara, yang sebelumnya dia orang Sumba, saudara ya. Karena hidup segala macam, mungkin luka, saudara. Masa lalu yang berat membuat dia memutuskan tinggalkan kuliahnya, saudara. Dan dia merantau jadi pembantu supaya masa lalunya orang nggak tahu. Tetapi ternyata Tuhan bangkitkan, Tuhan lawat dia. Akhirnya dia masuk sekolah misi, saudara. Saya utus dia ke Kucing. Terakhir kami mau cabut dari Kucing, Sarawak, saudara, untuk diutus ke Asmat. Dalam perjalanan Wakatobi, Kepulauan Wakatobi ini ada suku tukang besi, saudara. 0 gereja, enggak ada orang percaya, kami kirim dia ke situ. Dan ternyata waktu COVID dia kena duluan saudara. Kami charter speedboat bawa ke Pulau Buton, 16 hari dia berjuang untuk lawan COVID. Tiap malam kami ingatkan dia, kamu tidak mati. Karena dia bilang, Bapak oksigenku susah, 60-70% aku berat sekali, sesak napas aku. Kamu harus hidup. Saya selalu menguat, kamu nggak bisa. Kalau Tuhan sampai panggil kamu, kamu pasti senang. Tapi saya mau kasih tahu Tuhan tidak adil, saya bilang. Kenapa? Karena orang misi ini terbatas. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta besar badan, besar perut, semua di mana-mana. Ini kota-kota banyak. Tapi untuk misi ini tidak ada, saya bilang. Tidak boleh. Kamu nggak boleh mati. Pokoknya kalau kamu keluar dari rumah sakit, besok 2 hari 3 hari Bapak kawinkan kau. Saya bilang gitu, supaya dia semangat saudara. Karena dia sudah bilang, Bapak, kalau Bapak utus aku ke Asmat, kapan aku kawin? Nanti Bapak carikan, Bapak kawinkan kau. Supaya dia semangat. Tapi aku belum ada tulang rusuk, Bapak. Enggak apa-apa, tulang babi pun ku kasih kau. Supaya dia semangat, saudara. Ternyata ceritanya lain, saudara. Besoknya dia mati, saudara. Wah, saya teriak, Tuhan, kayaknya Lord, you are not fair. Kadang-kadang Tuhan, kau ini enggak adil. Kau sudah tahu orang terbatas. Tuhan panggil lagi dia. Tuhan gak adil. Saya teriak-teriak di pantai saudara. Tuhan kamu gak adil. Saya sudah lihat banyak orang misi mati muda saudara ya. Karena penyakit saya lihat utusan misi saya itu di Zoom saudara. Pakai HP sampai dia tarik napas. Saya tengking patahkan romat sampai dia mati juga. Ya, Tuhan you are not fair. Orang-orang muda umurnya masih panjang Tuhan bisa pakai lebih. Kenapa Tuhan panggil? Kadang-kadang Roh Kudus langsung jawab saya. Aku memang Tuhan yang gak adil. Kaget saya saudara. Kalau aku adil. Setiap orang yang buat dosa, aku matiin, kira-kira gitu saudara. Oh iya, Tuhan adil, Tuhan adil. Betul kan saudara? Tuhan memang gak adil dia bilang. Ajar Tuhan, suka-suka Tuhan lah. Yang penting Tuhan, saudara, hancur hati saudara. Mau dikuburkan pun ditolak orang kiri kanan. Karena gak ada orang Kristen di situ. Akhirnya satu kuburan di pinggir hutan, oke lah, bolehlah kubur di sini. Akhirnya satu-satunya salib di tengah kuburan Kedar itu. Nah, Roh Kudus ingatkan saya lagi, kasih tahu sama jemaat gereja. Kalau orang hidup nggak mau menginjil, orang mati pun menginjil. Karena setiap orang mau kubur orang kaget, kok ada salib di sini.
Ya, kok ada orang Kristen di sini? Nah, paling tidak mereka akan merenung, saudara. Nah, saudara, ini kasih Tuhan, itu kejadian keluarganya meratap-ratap. Sudah lama anak kami nggak pulang kampung. Neneknya apalagi, saudara, nangis. Saya pun ikut nangis, saudara. Sekarang mayatnya pun nggak bisa pulang saudara. Karena waktu itu COVID. Nah, saudara, ini kasih Tuhan, ini anak-anak muda kami yang di Yahukimo, saudara. Kabupaten Yahukimo ini juga merah, saudara ya. Sering kerusuhan segala macam, tapi mereka mengabdi di situ dengan luar biasa, saudara, dengan sukacita. Jadi ketika kalau saya datang kunjungi mereka, saudara, dari berbagai distrik itu kumpul, saudara. Nah, saya cuma bisa menguatkan aja, saudara. Dan belum pulang pun mereka sudah tanya, Bapak kapan Bapak datang lagi? Dan tidak gampang ke tempat itu, saudara. Nah, pesawat juga terbatas, saudara ya. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, sempat saya bertanya, Tuhan, spirit saya nggak kendor, saya tetap menyalanya, saya tetap rajin, tapi gimana ini kalau kasih makan orang sebanyak ini terus saya latih tiap hari supaya generasi ini tidak pernah habis, supaya jangan sampai putus. Kalau satu kali gereja putus, saudara, GBI ini nggak ada lagi orang yang mau bermisi, susah untuk bangkitkan yang baru, makanya generasi demi generasi terus, saudara, dicetak. Setiap tahun, sekarang sudah generasi yang kelima, keenam di ladang misi, saudara. Terus Tuhan kasih ayat ini, saudara. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oh, oke lah Tuhan. Kalau Tuhan yang memberi tanda, Tuhan yang memberi harta benda, saya pasti tidak akan kekurangan. Nah, saudara, saya dapat mujizat pertama di tahun COVID itu ini, saudara. Pemerintah kasih saya rusunawa, saudara. Rusun senilai 20,3 M diserahkan ke Men PUPR, ke STT Real Batam, jadi asrama mahasiswa. Ini nggak pernah ada, saudara. Saya sampai terkaget-kaget, terkagum-kagum. Ini orang Kedar yang sibuk berjuang. Waktu dia datang ke kampus mau sosialisasi P4 anggota dewan, saudara. Dia lihat, Pak Irwan kenapa banyak kali ada rambut lurus, rambut keriting, kulit putih, kulit hitam. Oh ya, ini Nusantara, Ibu. Mahasiswa kami dari berbagai tempat. Tinggal di mana dia? Oh, 2 saya sewa tempat, 1 kami punya sendiri, 1 kami pinjam. Oh, ini nanti saya perjuangkan. Dia kasih tahu timnya, ini kampus Pancasila ini, kampus Merah Putih ini. Ini harus ditolong ini. Saudara, Pak, PUPR ada anggaran, nanti kami bantu Bapak. Oh, saya kan antara percaya dan tidak percaya, saudara. Ketika saya lagi di atas gunung tadi yang naik motor itu, saudara, itu kan signal hilang. Tiba-tiba ada signal, tiba-tiba anggota dewan ini WA saya, Pak, anggaran untuk rusunawa sudah diputuskan dewan. Tok, diketok, saudara ya. Puji Tuhan. Nah, bukan itu aja, saudara. Tahun ini, saudara, kan tahun kemarin kan saudara terima. Tahun ini pemerintah telepon, Pak, ini ada Hari Perumahan Nasional. Ada 64 kampus yang dapat rumah ini selama 2020, 2021, 2022. Semua harus ikut tanding. Kami ikut tanding, saudara, 64 kampus. Akhirnya kami juara 1 lagi, saudara. Dapat lagi bantuan pemerintah 1 miliar. Saya pikir-pikir hebat kali cara Tuhan itu. Bukan sampai di situ saja, saudara. Tanggal 4 kemarin saya sengaja pulang dari Batam, saya dari Macau, Hong Kong, mampir Singapura, balik ke Batam sebentar karena saya harus berangkat lagi, saudara. Hanya untuk menerima bantuan, saudara, bus sekolah, bantuan dari Direktorat Perhubungan Darat. Saya pikir-pikir, makasih Tuhan, cara Tuhan gak pernah kepikir. Saudara, saya mau kasih tahu, ketika saudara berkenan di hadapan Tuhan, di hadapan manusia pun saudara berkenan, alam pun bersahabat dengan saudara. Amin. Bukan hanya alam, pemerintah pun akan berkenan. Saya nggak ada ujung, nggak ada pangkal, saudara. Saya diangkat menjadi tenaga ahli staf DPR RI Komisi 5. Perorangan, saudara. Nah, saudara dengar baik-baik. Dan ini orang Kedar. Sedikit-sedikit ketika ada masalah nggak putus ini, izinkan saya berdoa. Silakan Pak. Saudara bisa bayangkan ya, saudara. Kita pula yang pimpin doa. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, biarlah rohmu menyala-nyala. Apalagi 1 kali saya hampir mati, saudara. Saya bukan mati karena COVID, saya lolos dari COVID itu 8 kali saya hitung. Yang pertama itu di Lembang, saudara, di Bandung itu. Yang pendeta David dan kawan-kawan. Saya pembicaranya di situ, saudara. Yang duduk satu meja malam itu makan, minum, hampir lewat semua, saudara. Dan ketika saya di Papua, saya kan belum tahu, saudara. Karena habis dari sana, saya ke Makassar, habis itu saya ke Papua, yang jemput saya foto kiri kanan, mati juga, saudara. Setelah itu baru saya tahu, berarti COVID ini, wah ketakutan saya, saudara. Wah jangan-jangan saya carrier ini, saya cek, enggak, saudara. Saya ke Lembata, saudara, saya ngomong sama pendetanya, saya masih ingat tuh GB Rock. Pak pendeta, jangan gemuk-gemuk, COVID suka sama yang gemuk. Bapak jangan sembarang ngomong. Iya kau kurus sedikit kau, terlalu gemuk badanmu. Saya pulang kena COVID lewat dia, saudara. Saya makan sama ketua BPD NTT sama di rumahnya, saudara. Saya berangkat, dia langsung WA saya, Amare.
Aku kena COVID positif suami istri. Bah, saya langsung periksa lagi saudara. Enggak ada lagi, puji Tuhan saudara. Jadi saya diluput. Tetapi kali ini saya nggak luput saudara. Ini bukan COVID, saya kedatangan tamu yang sedang bersaksi bagaimana dia luput dari COVID. Berapa hari di rumah sakit, makan pagi sama saya, masih pakai masker kami saudara. Habis itu saya bilang nggak bisa lama-lama karena saya harus ke Jakarta. Mau menghadiri sidang MPL, GBI, Sinode. Oh iyalah Pak, jam 9 selesai makan pagi, saya pulang sakit perut. Aduh, nggak tahan saudara. Saya istri, kenapa putar-putar perut kok nih. Nggak tahu kenapa, keracunan nggak? Nah, kalau aku keracunan, pendeta itu juga keracunan karena kami makan sama lontong sayur. Aduh, nggak tahan saudara. Tiba-tiba ngebom lah, ngomong saudara, di celana saudara. Sudah tua-tua, pus keluar, gak bisa tahan lagi sampai nyetir. Habis itu masih saya ganggu istri saya lagi saudara. Mami, kau ada cium bau-bau gak? Pertama saya ganggu dia, kau dengar gak bunyinya itu? Enggak. Kau ada cium baunya? Enggak, aku pakai masker 2, enggak. 2 kali saya kebocor, waduh. Saya bilang ya udahlah kalau gitu sampai di rumah, saya sudah gak berani gerak kan saudara, kan lengket saudara. Saya bilang kamu buka pintu depan, aku akan lari masuk ke toilet sekarang. Waktu saya turun, kok warnanya merah, kaget saya. Mami, teriak lagi. Aku kok datang mens ya? Saya bilang bingung. Nggak pernah saya merah-merah gini. Saya lari ke toilet, saya keceprok, keluar 8 potong kayak hati ayam. Saya tengok-tengok, apalah aku nggak akan mati lah gara-gara ini. Ambil sini kameraku, biar aku foto dulu jadi kenang-kenangan. Cet, saudara, foto lagi. Ternyata habis itu 3 kali lagi saya keluar seperti itu, saudara, saya tumbang. Saya ingat betul ketika itu saya lagi balas email, sudah datang gak kuat saya, sesak napasnya kuat lagi, saya langsung teks, waktu itu saya ingat saya teks Pak Ketum itu, Pak Rubi dari, Pak Ketum saya gak jadi ke Jakarta, kondisi saya drop, saya rebah. Dan saya pikir sudah mati saya saudara, karena sudah sesak napas, dingin badan. Saudara, saya sempat bersihkan dulu semua, tertati-tati, saya teriak istri saya buka jendela, napas sudah putus, bang rebah saya, sudah bersih badan saya rebah. Ini rebah di tempat tidur, sudah pucat betul saudara. Dan saya pikir, dingin ini dari ujung kaki, saya pikir saya mati nih. Saya mati nih. Tapi saya dengar suara saudara, saya sering dengar suara setan ini. Kamu sebentar lagi mati. Karena dengar sebentar lagi mati, saya tahu ini dari sibolis kuntilanak mak lampir nih. Langsung roh saya melawan, aku tidak akan mati. Tetapi hidup, aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan. Kau dengar kau setan dalam nama Yesus. Saya dilarikan ke rumah sakit saudara. Pasang alat kiri kanan, besok paginya saya keluar. Karena memang gak sakit saudara. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan dengar baik-baik. Sebagai penutup. Next. Pengkhotbah 9 ayat 4 bilang begini. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Orang sudah mati dalam Tuhan, dia sudah ada bagiannya saudara. Tapi jenderal, presiden pun kalau sekalian mati gak kenal Tuhan, itu sia-sia. Dengar baik-baik. Tapi bagi saya dan saudara yang masih hidup. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Harapan apa? Untuk melakukan perkara yang besar. Amin. Mari kita selesaikan pertandingan kita masing-masing. Dengan roh yang menyala-nyala. Dan tidak kendor. Menjadi orang yang rajin. Amin. Mari kita berdoa.